Oke, jadi sekarang saat gua rekam video ini itu ada di tanggal 4 Oktober ya, di mana ini adalah tanggal pertama kali Xiaomi 15T series udah bisa dibeli. Dan pas banget, hari ini gua baru aja beli si Xiaomi 15T Pro di mall dekat rumah gua. Terus di video kali ini sih gue cuman pengen unboxing santai aja buat HP ini dan ngasih impresi pertama juga lah buat si Xiaomi 15T Pro ini. Oke, langsung kita unboxing aja ya. By the way, di sini gua mau info aja kalau sebenarnya dusnya tuh sebenarnya udah dibuka pada saat gua beli tadi. Buat ngecek fisiknya aja sih, kira-kira aman atau enggak. Kemudian di sini gue juga dapetin wireless chargernya Xiaomi yang 50 watt karena HP-nya sendiri tuh ngedukung wireless charging sampai 50 watt kalau kalian pakai stand yang dari Xiaomi ini. Oke, ini kita kesampingin aja. Oke, jadi harusnya udah familiar lah ya sama kotaknya Xiaomi. Di sini ada tulisan Xiaomi, di samping ada Xiaomi, di belakang ada beberapa spesifikasi unggulan dari produknya. Ada varian storage yang gue pilih, di sini ada yang setengah tera, RAM 12 GB, dan gue pilih yang warna Mocha Gold. Karena kemarin di komen YouTube gue banyak yang bilang ambil warna Mocha Gold aja bang, karena itu warna khasnya Xiaomi 15T series kali ya. Jadi gue ambil aja. Dan setelah gue lihat sih emang beneran cakep. Oke, langsung kita buka aja. Di sini seperti biasa kita dapat ucapan terima kasih. Di sini juga kayak biasa ya, ada casingnya Xiaomi dan juga di sini ada quick start untuk Xiaomi 15T Pro. Oke, di sini ada HP-nya. Kita sampingin dulu. Dan di sini kita dapetin kepala charger 90 watt dan kabel USB Type-C. Oke, jadi kurang lebih barang-barang yang kita dapetin tuh ini ya. Dan kalau kalian belinya di awal-awal tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober itu kalian juga bakalan dapetin wireless chargernya Xiaomi. Oke, jadi ini adalah device-nya ya. Udah bersih dari stiker dan sekarang kita sembari nyalain. Nah, enaknya beli HP-HP dari brand Cina tuh kita udah dapetin screen protector ya dan juga kita udah dapetin casing. Dan casing dari bawaan HP yang paling gue suka itu kebetulan dari brandnya Xiaomi ya, Xiaomi, Redmi ataupun Poco. Karena tuh casing bawaannya kayak keren aja gitu, bukan yang bening ataupun bukan yang hard case tipis gitu. Menurut gue sih ini cukup keren warnanya ya, dan juga dia punya tekstur yang lembut dan cukup ngelindungin kalau amit-amit HP kita jatuh. Cuman di sini kita nggak pakai dulu ya, karena di sini gue mau ngerasain feel HP-nya dulu nih, tanpa casing tuh kayak gimana. Oke, sambil gue setup dulu aja ya. Oke, jadi di sini gue baru aja selesai setup HP-nya. Di sini gue juga udah coba pasang sidik jari. Untuk sidik jarinya sih di sini udah cukup akurat ya. Tapi dia bukan yang paling cepat karena tuh dia masih tipenya masih optikal, belum yang ultrasonic. Dan di sini gue juga belum konekin ke internet buat kasih lihat di sini storage yang kepake berapa. Karena kalau gue udah connect ke internet itu takutnya udah ada beberapa aplikasi yang ke-download dan ada beberapa aplikasi yang udah ke-update juga. Di sini seperti biasa Xiaomi kalian bisa lihat bloatware-nya cukup banyak. Harusnya sih di Xiaomi ini bloatware-nya bisa kalian uninstall ya. Kayak Kompas. Ya, nanti bakalan gua uninstall semua. Di sini untuk storage bawaannya itu dia masih sisa banyak lah ya. Karena kan ini varian terendahnya aja di setengah tera 512 GB. Tadi aplikasi bloatware-nya baru gua uninstall 3. Itu sih harusnya nggak beda jauh nih nanti pada saat kalian booting up pertama HP-nya di 30 GB-an. Di sini fitur RAM Plus-nya juga nyala 6 GB, nanti pasti gua matiin. Di sini untuk softwarenya dia berjalan di HyperOS 2 ya, belum di HyperOS 3. Untuk Androidnya sendiri masih Android 15. Cuman sih untuk janji update-nya itu Xiaomi ngejanjiin 5 tahun Android update dan 6 tahun update security patch. Udah cukup panjang walaupun bukan yang paling panjang untuk HP di kelasnya. Tadi gue belum sempat ngebahas bodinya ya, karena udah buru-buru nge-setup HP-nya. Di sini untuk bentuk kameranya sendiri buat gua masih cukup oke lah, walaupun dia secara layout masih mirip dengan seri sebelumnya. Tapi dia ada perbedaan di bagian ringnya sini nih. Dia tuh ujungnya lebih ngerounded, menurut gua lebih oke. Dan untuk desain HP-nya sendiri di sini dia punya ujung yang lebih ngerounded juga. Jadi tuh mirip sama HP iPhone ataupun HP Oppo ya. Menurut gue sih cakep. Terus dia untuk frame-nya sendiri udah pakai metal, sedangkan untuk backdoor-nya ini sih katanya dari fiberglass ya. Berarti bukan murni dari kaca. Untuk feel dipegang sih ini biasa aja, nggak ada kaca-kacanya sama sekali feel-nya. Cuman untuk frame-nya ini udah solid lah, dia dari metal. Untuk tombol-tombolnya dia juga solid, dia nggak yang goyang-goyang gitu.
Untuk di bagian sini dia ada sensor infrared di bagian sini. Terus di bagian sini ada kamera ultrawide, di sini ada kamera utama, dan di sini itu adalah kamera periskop 5x. Gue sih penasaran banget sama hasil kameranya. Karena nilai jual utama HP ini itu ada di kameranya, terutama di kamera periskopnya yang zoomnya tuh jauh banget. Gua tadi ada ambil beberapa gambar iseng aja pakai HP ini yang bisa kalian lihat aja di sini. Untuk tampilan aplikasi kameranya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Kalau kalian mau akses fitur yang lebih banyak untuk foto, kalian tinggal swipe aja. Begitupun di video, kalian tinggal swipe aja. Di sini juga ada fitur Pro untuk foto atau video, kalian akses di sini aja. Untuk resolusi maksimal dari kameranya, di sini untuk kamera utama dia bisa sampai 8K 30 fps ya. Untuk 4K dia bisa di 120 fps. Kemudian untuk di ultrawide-nya dia bisa sampai 4K 30 fps aja, dan untuk kamera zoom-nya atau kamera periskopnya dia max sampai 4K 60 fps aja. Cuman kalau kalian ngerekam di 4K 60 fps, kalian tuh nggak bisa pindah-pindah lensa nih. Misalkan kalian mulai dari 5x ya, kalian tuh nggak bisa switch ke lensa utama. Begitupun juga kalau kalian ngerekam 4K 60 fps di kamera utama, kalian nggak bisa zoom sampai maksimal atau pindah ke lensa periskopnya. Sedangkan kalau kalian ngerekam di 4K 30 fps, di sini tuh bisa pindah-pindah lensa secara leluasa. Tapi kalau buat ke kamera depan di situ belum bisa ya, kayak HP Samsung di sini belum bisa. Kalau dari performa, HP ini sih udah kencang banget lah ya. Dia udah pakai chipset dari MediaTek Dimensity 9400 Plus, itu sih udah kencang banget. Udah masuk ke flagship sih secara performa. Untuk RAM-nya dia juga pakai yang 12GB dan secara storage dia juga lega banget di setengah tera untuk varian terendahnya. Kalau kalian ngerasa masih kurang setengah tera, itu kalian juga bisa ambil yang varian 1TB. Itu lebih gila lagi sih. Paling segitu aja sih buat unboxing si Xiaomi 15T Pro ya. Untuk reviewnya menyusul, kalian bisa subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan pada saat gue upload video review HP ini. Oke, segitu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. BTW tadi gue lupa ngasih lihat tampilan HP-nya kalau dipakein casing kayak gimana. Ini untuk warna mocha gold, kalau dipakein casing bawaan kurang lebih begini jadinya. Ya, terus untuk wireless chargernya sendiri gue lupa kasih lihat bentuknya kayak gimana. Siapa tahu dari kalian ada yang mau lihat. Kurang lebih untuk bentuknya kayak gini ya. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat.